berkaitan dengan pengendalian, saya ulangi, kebijakan upah minimum tahun 2025. Ini yang sudah dilakukan ratas dengan Bapak Presiden yang berkaitan dengan upah minimum daerah regional. Hadirin sekalian, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih kehadiran Bapak, Pak. Ini kami dikejutkan karena langsung mendapat kunjungan mendadak dari beliau tanpa pemberitahuan. Datangi Komnas HAM, kita tuntut Komnas HAM supaya bekerja menjalankan amanat undang-undang itu. Kalau kita diam, itu mereka juga tenang-tenang saja. Nah, jadi kita harapkan nanti Bapak-Bapak supaya berkumpul dengan 4 keluarga yang lain, nanti dibuat janji, minta bantuan dengan Pak Haji sini, apakah setiap bulan itu mendatangi Komnas HAM untuk mendesak Komnas HAM supaya memulai kembali penyelidikan terhadap KM 50 itu, supaya kasus ini buka kembali. Kita ini sampai hari ini sebetulnya masih tetap melanjutkan penuntasan kasus ini secara hukum. Nah, problem yang kita hadapi sekarang ini, opini yang dikembangkan oleh banyak pihak, ya, itu dengan 2 orang kemarin polisi yang diadili di Pengadilan Jakarta Selatan dekat sini, itu dianggap bahwa itu kasusnya sudah selesai dan sudah tutup. Itu poinnya, ya, yang mereka ingin kembangkan, yang mereka ingin propagandakan. Nah, kemudian Komnas HAM juga membuat penyesatan informasi, saya katakan begitu, ya, dengan menyebut ini sebagai sebuah perbuatan yang dikategorikan sebagai unlawful killing, ya. Nah, dalam terminologi hak asasi manusia itu tidak ada unlawful killing itu. Unlawful killing itu ya pidana biasa. Artinya polisi melakukan kesalahan di luar proses hukum, di luar prosedur, kemudian pidananya pidana biasa. Artinya misalnya polisi lalu lintas di pinggir jalan, kemudian ada orang nggak mau di stop, kemudian dia mengeluarkan tembakan karena semata-mata orang tidak mau di stop. Nah, itu unlawful killing sebetulnya, ya. Jadi hanya kesalahan prosedur biasa. Tetapi dalam terminologi hak asasi manusia, ya, itu disebutnya kalau ada rencana dari sebuah kekuatan, dari rezim, ada sebuah desain menggunakan struktur, ya, struktur instrumen dari negara, dari institusi negara, maka itu kategorinya adalah kategori extrajudicial killing namanya. Nah, jadi sebetulnya Komnas saja sejak awal ketika laporan penyelidikan itu dikeluarkan, itu sebetulnya sudah berupaya untuk menyesatkan informasi, untuk menggiring sebetulnya, menggiring publik, menggiring opini bahwa ini bukan perbuatan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tapi ini semata-mata kesalahan prosedur. Jadi itu sejak awal desain dari Komnas HAM. Nah, karena itulah di Komnas HAM sudah menyebut begitu, itu sebetulnya menunjukkan, membuktikan bahwa sejak awal kasus KM 50 itu memang kasus pelanggaran HAM berat karena melibatkan institusi negara sebetulnya. Institusi negaranya ikut menutupi sebetulnya. Yang disebut dalam terminologi hak asasi manusia itu disebut dengan obstruction of justice sebetulnya. Nah, saya mau bicara hukum saja dalam soal ini, ya, dalam perspektif hukum hak asasi manusia.
bukan hukum pidana, bukan politik, tetapi hukum hak asasi manusia. Jadi satu, penggunaan istilah atau diksi atau terminologi unlawful killing sudah salah. Yang kedua, Komnas HAM justru terlibat dalam menutup-nutupi dalam sebuah tindakan yang disebut obstruction of justice, ya, menghalang-halangi orang untuk mendapatkan keadilan. Itu yang dilakukan oleh Komnas HAM sebetulnya. Nah, karena itu sebetulnya kita sampai hari ini masih berkeyakinan bahwa seharusnya KM 50 itu diproses melalui mekanisme hukum undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jadi bukan hukum pidana biasa, bukan pasal 340, bukan pasal tentang penyalahgunaan kewenangan, bukan, tetapi pasal Undang-Undang 26 Tahun 2000, Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, di mana di situ disebutkan di pasal 7 atau pasal 9, saya lupa ya, tapi lebih kurang begitu, itu menyebutkan salah satu bentuk, pasal 9 kalau saya tidak salah ya, atau pasal 7 lah kira-kira begitu, salah satu bentuk dari yang disebut dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu, yang kategorinya itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan itu ada 14 bentuk. Salah satunya itu adalah pembunuhan terhadap penduduk sipil secara sistematis dan terencana. Ada 3 jadi unsurnya itu. Pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan secara sistematis dan terencana. Ya, dilakukan secara sistematis dan meluas sifatnya itu. Nah, sistematis itu apa? Pengertian sistematis itu adalah tadi itu yang saya sebutkan, menggunakan instrumen-instrumen kekuasaan. Nah, dari data-data yang kita dapatkan membuktikan bahwa memang ada desain sejak tahun 2016 bahkan ya, jadi bukan cuma tahun 2020. Sejak tahun 2016 itu institusi negara ini sudah digunakan dengan target FPI dan Habib Rizik sebetulnya. Dan itu kita punya bukti banyak. Nah, yang anak-anak yang menjadi korban ditembak 6 orang itu karena mereka mengawal Habib Rizik, dianggap menghalangi bagi institusi negara, bekerjanya institusi negara yang mentarget Habib Rizik, makanya anak-anak itu juga ikut disikat menjadi salah satu target antara sebetulnya. Itu masalahnya sebetulnya. Nah, itu karena itu kita masih mendesak supaya Komnas HAM membuka kembali. Kalau kemarin Komnas HAM hanya menggunakan Undang-Undang tahun 39 tahun 99, nah kita harapkan desakan ke depan ini keluarga korban ini mungkin dibantu nanti dengan lawyer-lawyer dari Pak Ajis ini, dari Asosiasi Advokat Pembela Persaudaraan Islam ini, untuk terus-menerus menagih Komnas HAM supaya membuka kembali kasus itu, supaya Komnas HAM melakukan penyelidikan dengan menggunakan mekanisme Undang-Undang 26 tahun 2000, bukan Undang-Undang 39. Itu yang perlu diingat tuh. Nah, keluarga korban ini harus juga, jadi saya mau dari soal keluarga korban, bapak-bapak ya, kita umat Islam ini nggak boleh kalah. Kenapa? Itu kasus Semanggi 1, Semanggi 2 Pak, itu setiap hari Kamis mereka, yang sekarang sudah yang tahun ini kemarin Kamis kemarin itu sudah Kamis yang ke-5.000-an Pak. Jadi mereka tuh rutin memperjuangkan nasib anaknya dalam peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2 tahun 98 sampai hari ini masih terus berjuang, terus menyuarakan. Nah, jadi saya harap bapak-bapak tidak bosan, tidak cepat capek, tidak cepat lelah, supaya ditagih terus itu. Didatangi itu Komnas, minta bantuan dengan pengacara-pengacara ini untuk datangi Komnas, mendesak supaya Komnas itu terus melakukan penyelidikan dalam konteks Undang-Undang 26 tahun 2000. Jangan pakai Undang-Undang 39 tahun 99 lagi, karena ini pelanggaran hak asasi manusia berat. Nah, itu terus tiap minggu datangin aja. Hari apa nanti janjian 6 orang itu keluarga Komnas datangin lagi. Pokoknya terus saja. Terus, jangan sampai bosan. Tadi yang saya contohkan, kasus Semanggi 1, Semanggi 2 sampai hari ini masih jalan mereka. Tidak bosan, tidak berhenti. Itu langkah pertama. Nah, langkah kedua sebetulnya ini Pak Ajis sudah melakukan langkah-langkah yang cukup maju, saya kira. Sebetulnya kita mau koordinasi dengan teman-teman pengacara yang ada di luar negeri, yang di sistem hukum nasional mereka itu
menerapkan sistem hukum di mana sebuah pelanggaran hak asasi manusia itu bisa dituntut di negara mereka walaupun kejadiannya bukan di negara mereka. Ya, nanti kita akan buat daftarnya lah negara-negara mana, teman-teman pengacara mana. Nah itu sudah dikomunikasikan oleh Pak Ajis sebetulnya di beberapa negara. Nah kita harapkan nanti dengan yang ini sebetulnya sudah saya ungkapkan, cuman memang teman-teman kita di luar di negara lain itu sepertinya memang karena ini harus menggunakan pengacara. Di luar negeri itu pengacara itu bayarannya mahal Pak, beda kalau di Indonesia. Ya, di Indonesia ini saya ini lebih kurang 30 tahun jadi pengacara, lebih banyak gratisnya sebetulnya. Nah, kalau di luar negeri mahal bayaran pengacara itu, walaupun kasusnya kasus seperti itu. Iya, kita lebih banyak pro bononya ya. Jadi 30 tahun saya itu mungkin cuma dari ratusan kasus mungkin cuma 2%-nya yang saya dapat duit itu, tapi 98%-nya lebih banyak pro bononya. Nah, kesulitan kita di luar negeri itu memang pengacaranya harus bayar. Sehingga teman-teman kita yang di luar negeri itu agak kesulitan untuk meminta bantuan pengacara yang mau pro bono di luar negeri. Nah tujuannya apa? Jadi pelaku-pelaku, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di KM 50 ini, kalau dia melakukan perjalanan ke luar negeri di tempat negara yang kita mendaftarkan gugatan itu, seketika mereka masuk ke dalam bandaranya, keluar dari pintu imigrasinya, bisa ditangkap oleh aparat keamanan di sana dan ditahan. Itu poinnya sebetulnya. Jadi kalau dia tidak mau keluar negeri, berarti dia tahanan negara namanya. Jadi dia nggak bisa keluar negeri. Ya, begitu dia keluar negeri dia akan ditangkap, ditahan. Sebagaimana Augusto Pinochet itu. Dulu di Chili itu ada diktator namanya Jenderal Augusto Pinochet. Begitu dia menjadi presiden, diktator sangat kejam. Nah, dia sudah dipersoalkan itu di Inggris dan di Spanyol, digugat oleh korban-korbannya di Inggris dan di Spanyol. Ketika dia selesai jadi presiden, dia berobat ke Inggris dan Spanyol, ditangkaplah dia di Inggris dan di Spanyol itu. Nah, kita mau lakukan itu hal yang sama sebetulnya, supaya pejabat-pejabat yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan extrajudicial killing di KM 50 ini, ketika dia keluar negeri itu dilakukan penangkapan. Itu pernah terjadi terhadap pejabat Indonesia ketika dia melakukan perjalanan ke Australia. Saya nggak usah sebut nama ya. Ketika dia melakukan perjalanan ke Australia, ini dalam kasus peristiwa Timur Timur, dia waktu itu menjadi pimpinan komandan tempur di Timur Timur. Begitu dia ke Australia, padahal dia sudah pensiun jadi tentara tuh. Begitu dia ke Australia, polisi Australia mengeluarkan surat penangkapan, dia tidak berani keluar dari airport, langsung balik lagi ke Indonesia. Kan efektif juga sebetulnya, walaupun dia tidak sempat ditangkap. Nah, jadi kita mau melakukan hal yang sama dalam konteks KM 50 ini. Nah, orang-orangnya siapa? Nanti kalau gugatannya sudah kita daftarkan di luar negeri itu baru kita umumkan siapa-siapa orang yang ketika dia di negara itu dia akan ditangkap. Jadi nanti itu kita akan sebarkan. Jadi itu mungkin yang bisa saya berikan informasinya, supaya dengan maksud supaya apa? Supaya kita semua terus menuntut KM 50 ini, bahwa KM 50 ini belum selesai dengan dibebaskannya, dilepaskannya, bukan dibebaskannya, diputus onslah namanya itu. Jadi di pengadilan itu ada putusan bersifat prispa, ada yang putusan bersifat onslah. Kalau prispa itu berarti dia tidak terbukti, tapi kalau onslah dia terbukti tapi disebutnya bukan melakukan tindak pidana, ada alasan pembenar. Nah, kemarin di pengadilan Jakarta Selatan ini disebutkan dia dilepaskan dari segala tuntutan, artinya dia terbukti melakukan penembakan, tetapi karena dia disebutnya membela diri. Cerita rekayasanya kan itu yang dibuat oleh Sambo, Ferdi Sambo itu kan cerita rekayasanya tembak menembak, padahal tuh nggak ada tembak menembak yang sama sekali. Kita bisa buktikan dengan bukti-bukti yang ada bahwa mereka itu memang dibantai, diculik, diambil, disiksa, kemudian ditembak mati 6-6-nya itu. Kenapa tidak ada tembak menembak? 6-6-nya mendapatkan tembakan di dada, di jantung, tembakan mematikan semua. Kalau tembak menembak ada yang kena kaki, ada yang kena kuping, ada yang kena kelingking. Nah, itu baru tembak menembak karena nggak sengaja kan. Tapi kalau 6-6-nya ditembak di jantung dengan 2 peluru memastikan kematiannya, itu bukan tembak menembak, tapi itu sengaja ditembak. Memang sengaja ditembak dan dari jarak dekat. Kenapa dari jarak dekat? Karena masih ada sisa mesiunya di tubuh korban. Jadi itu yang harus kita terus-menerus tuntut di publik ini, supaya publik ini tidak gampang dikibulin
bahwa dengan dua orang kemarin itu memang dikorbankan, itu sengaja. Memang begitulah cerita rekayasa. Itu juga yang membuktikan bahwa mulai dari institusi penegak hukum, mulai dari aparat penegak hukum sampai dengan pengadilannya pun ikut terlibat menutupi kasus itu. Kan pengadilan Jakarta Selatan itu sebetulnya ikut terlibat. Terlibatnya kan apa? Seolah-olah memang betul-betul ada kejadian tembak menembak dan membebaskan orang itu kan sebetulnya bagian dari rekayasa. Itulah yang disebut dengan rencana yang sistematis dalam kategori unsur pelanggaran HAM berat itu. Jadi itu yang membuktikan bahwa itu pelanggaran HAM. Demikian. Pada tanggal 20 Oktober 2024, kalau tidak salah sudah terjadi perpindahan kekuasaan. Tidak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tapi dalam tempo 5 tahun, ya, 10 tahun bahkan. Apakah ada harapan bahwa kasus ini akan bisa diadili seadil-adilnya? Silakan, tambahkan. Ya, kalau kita rujukannya kepada Undang-Undang 26 tahun 2000, maka proses itu akan dimulai di Komnas HAM sebetulnya, bukan dari Istana Negara, bukan, tapi dari Komnas HAM, dari Jalan Latuh Harhari sebetulnya. Nah, jadi saya kira nanti setelah karena kan sekarang ini membedakan antara pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 dengan setelah tahun 2000. Kalau sebelum tahun 2000 pelanggaran HAM yang lama itu tahun 98 itu masih harus membutuhkan otorisasi dari Senayan untuk bisa digelar pengadilan hak asasi manusianya. Tetapi terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi setelah Undang-Undang 26 tahun 2000 dibuat, disahkan, diberlakukan, itu tidak perlu otorisasi Senayan sebetulnya. Jadi sebetulnya tinggal Komnas HAM bekerja, didorong, didesak, saya kira tiap minggu tadi itu, tiap pekan, apakah tiap hari Senin atau tiap hari Selasa, karena kalau nggak salah waktu itu Selasa deh, tanggal 7, karena tanggal 3 kejadian hari Jumat, 4, 5, 6, 7, kalau nggak Selasa Rabu lah itu ya, waktu itu. Maka ditinggal di Komnas HAM didorong terus menerus setiap pekan itu didatangi, jangan bosan mendatanginya ya, tinggal gantian aja diatur nanti teman-teman yang mendampingi dari pengacaranya, nanti Komnas HAM yang akan melakukan proses memulai penyelidikan itu, memulai ulang penyelidikan. Jadi sebetulnya variabel yang disebutkan oleh Bung Refli tadi itu, variabel Istana dan variabel Senayan itu tidak lagi menjadi variabel karena undang-undang ini kejadiannya setelah Undang-Undang 26 tahun 2000. Saya kira begitu jawabannya yang aman. Luar biasa ya. Tepuk tangan. Jadi Bro Munarman seperti berbicara hukum di ruang hampa. Ari lasso itu hampa ya. Jadi memang kawan-kawan semua, saudara sekalian, kalau kita bicara tentang pengadilan HAM, ada pengadilan HAM ad hoc, ada pengadilan HAM. Kalau ad hoc itu sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 kejadiannya, seperti Timur Timur, ya, Semanggi 1, Semanggi 2. Tapi kalau setelah tahun 2000, 26 2000 diundangkannya undang-undang itu, maka pengadilan HAM biasa. Prosedurnya berbeda. Kalau ini memang inisiatif Komnas HAM melakukan proses penyelidikan, kemudian bisa mencari investigator yang independen, kemudian nanti dilimpahkan pengadilan HAM, ya. Tetapi kan kita tahu itu political will. Rasanya tidak mungkin kalau tidak ada political will istana, Komnas HAM berani melaunching penyelidikan terhadap KM 50. Tapi siapa tahu berani. Dan keadilan itu adalah hak, Pak. Ya. Keadilan itu hak. Kalau kita bertemu dengan pemimpin yang adil, maka hak kita itu tanpa kita minta itu diberikan. Itu pemimpin yang adil dan baik namanya. Tetapi kalau pemimpinnya setengah adil setengah baik, ya, maka keadilan itu harus diperjuangkan. Hak itu harus kita rebut. Jadi kita tidak bisa menunggu, kita tidak bisa hanya meminta, karena itu kita harus memperjuangkan, harus kita ambil itu hak kita itu, ya. Nah, untuk memperjuangkan itu, untuk mengambil hak kita itu, maka dari pihak keluarga korban kita harapkan mungkin mulai besok, mulai bikin pertemuan untuk membuat rencana kegiatan yang tadi sifatnya apakah memang kalau misalnya nggak bisa mingguan, maka setiap sebulan sekali datangi Komnas HAM, kita tuntut Komnas HAM supaya bekerja menjalankan amanat undang-undang itu. Kalau kita diam, itu mereka juga tenang-tenang saja.
Nah, jadi kita harapkan nanti Bapak-bapak supaya berkumpul dengan 4 keluarga yang lain, nanti dibuat janji minta bantuan dengan Pak Haji sini, apakah setiap bulan itu mendatangi Komnas HAM untuk mendesak Komnas HAM supaya memulai kembali penyelidikan terhadap KM 50 itu, supaya kasus ini buka kembali. Sebab kalau kita cuma ngomong di media, ngomong di di tempat-tempat yang tidak berhubungan dengan pihak yang memiliki wewenang, maka itu menjadi opini saja. Nah, kita harapkan nanti di Komnas HAM itu kita ajak debat aja kalau dia masih nolak-nolak. Pokoknya datangin aja terus-terusan. Jadi jangan pernah lelah memperjuangkan hak dan keadilan, sampai keadilan dan itu sendiri yang lelah kita datangi untuk kita dapatkan hak kita. Saya kira begitu Pak ya. Jadi supaya ini nanti terus-terusan ke depannya begitu. Presiden yang sekarang itu institusinya pada saat rezim yang lalu itu kan Pak Prabowo itu di Kementerian Pertahanan. Saya mau clearly Kementerian Pertahanan tidak terlibat dalam soal itu. Itu dulu yang penting. Jadi sebetulnya Pak Prabowo maupun kelembagaan politiknya maupun orang-orang partainya itu tidak terlibat dalam persoalan KM 50. Ini rezim lama ini, ya. Nah, di rezim lama ini tadi pertanyaannya itu saya ingat lagu Malaysia tahun 90-an. Di sana menanti, di sini menunggu jadinya itu. Ada judulnya itu, nanti dicari aja itu. Penyanyinya UKS itu sebetulnya, ya. Jadi memang ya kalau dilema itu kan sebetulnya ada di bukan di pihak kita dilemanya. Nah, jadi kalau soal komunikasi saya tidak bisa menjawab lebih jauh karena yang berkomunikasi dalam soal itu kemarin itu justru Pak Ajis. Jadi saya tidak berinteraksi dalam soal komunikasi antara yang disebutkan oleh Bang Ramadan Pohan antara Habib Rizik dengan Pak Prabowo segala macam. Saya nggak masuk ke wilayah itu karena saya memang tidak ikut in charge di situ. Ajis justru yang tahu, Pak Ajis. Jadi saya membatasi diri saja bahwa clearly Pak Prabowo. Nah, mudah-mudahan dengan posisi dia yang clear seperti itu, dia lebih independen. Menurut saya lebih kurang begitu ya. Jadi dari aspek politiknya Pak Prabowo clearly. Jadi tinggal kita harapkan orang yang clear itu biasanya lebih gampang mengambil putusan daripada orang yang punya beban masa lalu. Saya kira begitu. Terima kasih.